Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai konstruktor. Apa itu konstruktor dan contohnya seperti apa. Sebelumnya kita lihat dulu beberapa definisi yang ada ya. Kita coba googling dulu tentang konstruktor. Ya, sebelumnya saya sudah melakukan pencarian sih. Nah, di sini kalau kita mencari tentang konstruktor adalah akan muncul beberapa pengertian ya. Di sini yang pertama dari repositori Unicom, bahwasanya konstruktor adalah metode. Ya, dia metode yang fungsinya untuk menginisiasi variabel instance yang akan dimiliki oleh objek. Jadi dia metode yang fungsinya untuk inisiasi variabel yang akan dimiliki objek yang kita buat. Kemudian konstruktor ini akan dipanggil pada saat proses instansiasi kelas menjadi objek. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas ya, apa itu kelas, apa itu objek, dan apa itu instansiasi. Nah, ini biar ingat ya, saya catat lagi. Jadi kan ada kelas. Oke. Ada kelas, misalkan nama kelasnya dosen. Ya. Nama kelasnya dosen. Dosen ini memiliki nama dan usia. Ini saya contohkan dengan contoh sebelumnya ya. Nah, nanti untuk melakukan instansiasi kan seperti ini. Jadi untuk membuat objek ada proses yang namanya instansiasi. Oke, untuk melakukan instansiasi kita sebut nama kelasnya, lalu nama objeknya, misalkan dosen 1 sama dengan new dosen. Nah, seperti ini. Nah, ini proses instansiasi yaitu proses pembuatan objek dosen 1 ya. Tapi dosen 1 ini belum, nama dan usianya belum ada. Nah, jadi kita tambahkan di bawahnya biasanya dosen 1 dot nama sama dengan Puput misalkan. Ini mohon maaf tulisannya agak kayak cacing. Dosen 2 dot dosen 1 dot usia sama dengan 30 misalkan. Oke. Nah, ini yang disebut proses instansiasi. Nah, ini instansiasi di sini ya. Nah, ini ciri-ciri instansiasi adalah dia ada keyword new. Nah, ini instansiasi. Jadi kita buat objek kelasnya, lalu kita instansiasi objeknya. Nah, ini materi sebelumnya ini. Nah, berbicara tentang konstruktor tadi ada istilah dia adalah metode ya. Sebagaimana kita ketahui ya di materi sebelumnya bahwasanya kelas itu ya, di mana ya? Oke, sebentar. Sebuah objek itu kan dia memiliki data dan juga dia memiliki perilaku ya. Ya. Nah, data ini kita sebut dengan atribut. Atribut yang nempel pada objek tersebut. Kalau perilaku ini kita sebut dengan metode. Nah, ini contoh atribut nih. Kalau metode misalkan dosen misalkan mengajar. Nah, ini metode ya. Nah, ini metode ya. Nanti di sini misalkan mengajar gitu ya. Nah, ini metode. Kalau ini atribut. Kalau ini metode. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi objek ini memiliki data atau atribut dan memiliki metode. Nah, konstruktor sendiri dia adalah metode. Nah, tadi dari definisi yang tadi yang pertama ya. Lalu di definisi yang tadi yang kita lihat, dia untuk inisiasi variabel ya, untuk melakukan
inisiasi variabel objek ya, fungsinya ya untuk melakukan inisiasi variabel objek. Kemudian ini dipanggil saat metode ini ya, dipanggilnya saat proses instansiasi. Nah, ini kata kunci dari definisi yang pertama. Jadi konstruktor adalah metode ya, yang gunanya untuk inisiasi variabel objek. Inisiasi yang memberi data ya, memberi value pada variabel objek ini ya, atau atribut yang dimiliki objek. Kemudian dia dipanggilnya saat instansiasi. Nah, ini instansiasi ya, proses pembuatan objek. Nah, itu kata kunci dari definisi yang pertama. Kita lihat definisi lainnya. Ini adalah konstruktor adalah metode khusus ya, jadi metode khusus yang akan dieksekusi pada saat proses pembuatan objek. Nah, ini jadi dia metode khusus nih, bukan metode sembarangan ya. Nanti di video sebelumnya selanjutnya kita akan bahas tentang metode secara detail, tapi kita akan bahas dulu tentang konstruktor ini karena cukup penting sebelum kita membahas tentang metode secara detail. Nah, jadi dia metode, tapi dia metode khusus, dipanggilnya saat proses instansiasi. Itu definisi yang kedua. Kita lihat definisi yang terakhir di sini dari Dunia Ilkom ya. Misalkan bisa kita lihat bahwasanya dia metode khusus dan dijalankan secara otomatis pada saat instansiasi ya, sama ya. Nah, ciri-cirinya instansiasi itu ada keyword new-nya ya. Oke. Nah, biasanya dia digunakan untuk memberikan nilai awal kepada properti atau atribut dan juga memanggil metode. Jadi dia selain memanggil inisiasi variabel, dia juga untuk memanggil metode. Jadi bisa di dalam konstruktor tadi bisa memanggil metode. Nah, jadi ini kurang lebih beberapa ringkasan dari beberapa definisi yang kita lihat. Jadi metode konstruktor adalah dia metode khusus ya. Dia metode tapi bukan tidak seperti metode yang lainnya. Dia metode khusus. Kekhususannya nanti bisa kita lihat. Kita rasakan kalau sudah kita coba ya. Kemudian dia fungsinya untuk inisiasi variabel objek atau memberi nilai awal atau nilai default pada objek gitu ya. Kemudian dia akan dipanggil saat proses instansiasi. Jadi pemanggilan saat proses instansiasi. Yang terakhir adalah dia juga bisa digunakan untuk memanggil metode internal gitu ya. Internal bisa juga digunakan untuk memanggil metode internal. Oke. Mungkin masih agak bingung ya kalau dari penjelasan ini. Kita coba langsung aja di codingan ya. Nah, di sini saya sebenarnya sudah membuat ya, saya bersihkan lagi ya, saya bersihkan dari awal. Ini saya delete dulu, saya mulai dari awal ya. Oke, yang kita lakukan sebelumnya dalam membuat objek adalah kita membuat kelas. Pertama-tama kita membuat kelas ya. Tadi kita kasusnya adalah dosen ya. Dosen memiliki nama ya, atributnya tadi ya, nama dan juga misalkan usia. Oke. Nah, setelah kita definisikan kelasnya, kan biasanya kita buat objeknya ya gitu ya. Kelasnya sudah jadi, sekarang kita buat objeknya. Untuk membuat objek kita panggil nama kelasnya, lalu nama objeknya dosen 1, lalu keyword new, ini proses instansiasi. Nah, ini yang kita lakukan sebelumnya. Nah, tapi di sini dosen 1 kan belum memiliki variabelnya, ini belum ada isinya gitu loh. Baru buat aja objek dosen 1, dia memiliki nama usia tapi namanya siapa, usianya berapa itu belum. Nah, ini sebelumnya kan kita tambahkan nih dosen 1 dot nama sama dengan Puput. Oke. Lalu dosen 2 dosen 1 titik usia sama dengan 30 misalkan. Nah, ini sekarang objek dosen 1
sudah memiliki nama, namanya Puput, usianya 30 gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya kita tampilkan di layar ya, menggunakan perintah println dosen 1 dot nama ya. Kemudian dosen 1 dot usia. Oke. Nah, ini untuk menampilkan nama dan usianya ya. Kita coba running. Oke, Puput 30. Nah, ini yang kita lakukan sebelumnya. Kalau untuk menggunakan konstruktor, kita lihat dulu dia definisinya tadi. Dia adalah metode khusus, metode ya. Jadi dia merupakan metode. Nah, kalau metode kan, kalau ini kan tadi ini apa ya sebutannya, ini tadi adalah atribut ya. Atribut. Nah, jadi sebuah kelas itu biasanya selain memiliki atribut, dia juga memiliki metode ya. Nah, ini karena metode ini metode khusus ya, konstruktor ini metode khusus ya. Jadi metode tapi dia metode khusus konstruktor. Oke. Untuk membuat konstruktor kita buat metodenya, dia namanya harus sama dengan nama kelasnya. Oke. Kemudian nah begini ya format dari konstruktor, namanya sama dengan nama kelasnya. Lalu kemudian ini variabel apa yang ingin kita inisiasi ya, kan tadi kata-kata keduanya untuk inisiasi variabel objek. Jadi objek itu saya ingin memberi nilai awalnya apa gitu. Nah, nilai awal tersebut yang ingin kita berikan. Nah, ini kita tambahkan di sini. Misalkan saya ingin saat inisiasi nanti saya langsung memasukkan nama. Ya. Jadi di sini berarti saya ingin meminta inputan dari user yaitu nama gitu ya. Nah, ini nama ini sebenarnya nanti biasanya dibedakan sih biar nggak bingung gitu. Ya, ini jadi misalkan saya ganti di sini. Ini namanya bebas ya. Input nama gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi integer input usia gitu ya. Meskipun ini namanya bebas ini. Bebas kan kita hanya ingin menyimpan apa yang diinputkan oleh user ketika inisiasi di awal. Oke, ya. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan di sini. Jadi nama ini, nama akan kita isi dengan apa yang dimasukkan user pada proses inisiasi, instansiasi. Lalu usia juga sama, kita masukkan input usia seperti itu. Nah, sekarang konstruktornya sudah jadi. Jadi nanti saya komen dulu. Jadi proses instansiasinya berbeda. Kalau tadi kita instansiasi dulu, baru kita isi namanya, kita isi usianya. Nah, kalau menggunakan konstruktor kita bisa lakukan seperti ini. Dosen, lalu dosen 1 sama dengan new dosen. Nah, tapi kita langsung inputkan namanya, Puput. Dan juga kita inputkan usianya. Seperti itu. Jadi kita input nama, input usia. Kalau nanti ada variabel lain yang perlu diinput, ya ini dimasukkan aja di sini gitu. Seperti itu. Nah, jadi proses instansiasinya lebih cepat ya. Kalau tadi kan instansiasi dulu, baru beri isi nilai atributnya. Nah, ini langsung diisi nih atribut namanya dan atribut usianya. Dosen 1 langsung namanya Puput, usianya 31. Oke, ini kalau ditampilin ya sebenarnya sama aja. Nih kalau ditampilin kita run gitu ya, sama aja sebenarnya. Kalau kita run sama aja hasilnya. Puput 30. Ya. Dia hanya proses inisiasinya lebih cepat. Atau juga ini bisa kita pindah ke sini ya, ke atas.
Nah, jadi di sini cetak nama dan juga cetak usia. Ya, jadi ini seperti ini. Jadi kalau kita running sama aja hasilnya. Ya, jadi baca program kan pertama kali dia main yang dibaca ya. Nah, ini dosen 1. Ini adalah objek yang dibuat dari kelas dosen. Kelas dosen ini memiliki sebuah konstruktor yang ketika dipanggil, yang ketika kita melakukan instansiasi, metode ini dipanggil langsung nih, atau metode yang atau kita sebut konstruktor ya, metode khusus ini yang namanya dosen langsung dipanggil. Jadi langsung dipanggil, lalu nama, input, usia langsung dicetak. Nah, seperti itu. Jadi apa yang diinputkan user ini akan dimasukkan di variabel nama, apa yang diinputkan di usia ini akan masuk ke variabel usia, seperti itu. Lalu akan dicetak otomatis. Nah, jadi walaupun di mainnya ini kita hanya satu baris ya, tapi karena saat dipanggil ini dia memanggil metode khusus ini, maka hasilnya sama nih. Dia juga nyetak di layar juga nih. Kalau kita jalankan seperti itu sama. Oke, mungkin itu terkait konstruktor. Jadi kurang lebih konstruktor adalah metode khusus ya. Kenapa khusus? Karena dia dipanggil otomatis ketika kita instansiasi objek. Kalau metode yang lain tidak dipanggil otomatis, harus kita panggil secara manual. Lalu selain dia metode khusus, dia fungsinya adalah untuk menginstansiasi atau memberi nilai awal pada variabel yang dimiliki oleh dosen ini, oleh objek yang dibuat dari kelas dosen. Jadi kita beri nilai awal. Nilai awal bisa apa saja ya. Ini kebetulan kita contohkan nilai awalnya adalah nama dan usia. Jadi nilai data apa saja ini bisa kita masukkan sebagai nilai awal kalau kita butuhkan. Kalau tidak ya tidak usah kita tambahkan di konstruktor gitu. Nah, itu. Nah, selain dia untuk inisiasi variabel, dia juga nanti bisa kalau kelas kita memiliki metode yang perlu dipanggil ketika objek pertama kali dibuat, nah itu bisa kita tambahkan di sini. Nah, di dalam konstruktor ini kita memanggil metode gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya contohkan atau yang saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.